Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nagana Adi Putra, NIM 17009744034 dari PTI 2017 akan menjelaskan apa itu teori wireless radio. Yang pertama, hubungan wavelength dan frekuensi. Mengingat materi yang sebelumnya, apa itu sih gelombang? Gelombang adalah sebuah getaran yang didefinisikan sebagai sebuah gerakan bolak-balik dari titik setimbang atau titik awal. Contohnya kayak bandul 1, bandul 2, bandul 3. Satu kali gerakan penuh gelombang itu dari titik 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Itu yang namanya sebuah gelombang. Nah, di sini hubungan gelombang dan frekuensi. Ada panjang gelombang, konstanta, frekuensi. Nah, ini untuk panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Dx power. Apa sih itu Dx power? Definisi dari Dx power, daya yang keluar dari sebuah radio yang menentukan banyak hal, termasuk jarak yang dapat dicapai, kuat lemahnya suatu penetrasi, dan seberapa besar bandwidth yang akan diperoleh. Dari satuan power disebut dengan desibel atau dB. dB memiliki nilai pengukuran relatif dari dua nilai. dB nilai berbanding untuk pengukuran relatif terhadap nilai 1 mW. Satuan lain dari Dx power adalah mW atau miliwatt. Nah, untuk formula dB di sini, dB ke mW, dBm sama dengan 10 log buka kurung P dan mW miliwatt. Nah, di sini saya akan menjelaskan formula singkat konveksi dB ke miliwatt. Nah, ini untuk patokannya, semisal plus 3 dB, maka P kali 2 dari mW. Nah, untuk minus 3 desibel, maka P dibagi 2 dari miliwatt. Dan juga berlaku pada untuk kalipatan 10 desibel juga dikali dengan 10 miliwatt. Semisal 1 miliwatt sama dengan 0 dB. Nah, untuk penambahannya di sini ada 3 dB. Untuk contoh penggunaannya, di formula singkat tadi, semisal 50 miliwatt diubah menjadi desibel. Itu caranya, kita deklarasi 10 dikali 10 dibagi 2. Ini sama dengan 10 desibel dikali 10 desibel dikurangi 3. 10 kali 10 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, untuk deklarasinya sendiri kayak 20 dikurangi 3 sama dengan 17 dB. Nah, untuk contoh lain, semisal saya mempunyai 20 mV diubah menjadi ke dB. Itu deklarasinya kayak 10 desibel dikali 10 dikali 2. Nah, cara pengubahnya 10 tambah 10 dikurangi 3. 20 kurangi 3 sama dengan 17 dB. Contoh lain, misal saya mempunyai 27 dB diubah menjadi mW. Itu kayak 10 dikali 10 dikali 10 bagi 2. 10 desibel dikali 10 desibel
dikali 10 desibel dibagi 2, kayak 1000 dibagi 2 sama dengan 500 miliwatt. Contohnya seperti itu. Nah, melanjutkan materi dari RX sensitivity. Semua radio memiliki batas, artinya point of no return, kondisi di mana sinyal radio yang diterima lebih kecil daripada sensitivitas penerimanya, atau RX sensitivity, dan radio tidak dapat menerima atau mentransfer data. Sinyal minimum yang diperoleh pada sisi penerima menunjukkan bit error rate atau BER. Hampir semua vendor menggunakan patokan BER dengan nilai 1 dikali 10 pangkat 6 atau 1 error bit dalam setiap 1 juta byte untuk menentukan RX sensitivity. Loss kabel. Apa itu loss kabel? Penggunaan kabel koaksil yang sangat mempengaruhi besar kecilnya sinyal yang akan diterima. Terdapat beberapa jenis kabel dan masing-masing memiliki karakteristik loss yang berbeda. Contohnya di sini kabel RJ58, lossnya itu 1 desibel per meter. Sama juga dengan RJ213, 0,6 desibel per meter, dan seterusnya. Seperti IRP atau Effective Isotropic Radiated Power, atau besarnya sinyal dalam desibel maupun miliwatt yang terpancar dari sebuah perangkat. IRP merupakan penjumlahan dari besarnya power yang ditransmisi dengan besarnya gain antena dikurangi dengan banyaknya loss dari kabel, konektor, pigtail, dan lain-lain. ERP itu sama dengan desibel radio sama dBi antena dikurangi loss. Losses di sini berisi loss kabel, pigtail, konektor, dan lain-lain. FSL atau free space loss. Pada saat gelombang terpancar dari antena atau EIRP, jarak yang ditempuh sampai ke tujuan akan menyebabkan penurunan dari sinyal. Penurunan sinyal akibat jarak ini biasa disebut dengan FLS, free space loss. Semakin jauh jarak maka semakin besar free space loss tersebut. Semakin tinggi frekuensi, semakin besar FSL-nya. Contohnya di sini FLS 32,4 ditambah 24 log P 20 kali log D. Frekuensi F untuk jarak dan D untuk F untuk frekuensi, D untuk jarak. Link budget. Sebuah instalasi saat kita melakukan perhitungan secara teoritis mengenai perkiraan sinyal yang akan diperoleh. Perhitungan link budget melibatkan komponen dari TX power, loss sisi pemancar, antena gain dari sisi pemancar, FSL atau free space loss, antena gain dari penerima, loss sisi penerima. Hasil link budget ini akan dibandingkan dengan RX sensitivity dari si penerima. Nah, di sini contoh dari link budget. Semisal pemancarnya ini transmitter seperti ini. Nah, transmitter ini berisi muatan positif. Nah, kabel ini berisi muatan negatif. Nah, untuk pemancar sendiri berisi muatan yang positif. Untuk jarak di sini bermuatan negatif. Untuk pemancar si penerima juga sama, bermuatan positif. Kabel di sini bermuatan negatif dan penerima bermuatan positif. Seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya pribadi mohon maaf. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.